kira abad ketiga sebelum Masehi di zaman Nabi Esra, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah sebut, ini tidak membatalkan Tomen perjalanan pinter. saya ya. Tomen pinter, aku suka. Aku suka orang Iya. kayak Tomen ini harus dibudidayakan ini. Ikan kali saya. Oke. Kamu baik Nah, loh, orang yang gampang ketawa tuh orang baik biasanya itu. berarti perjanjian lama ini kira-kira umurnya 2300 tahun. Dan Betul. orang Israel semua baik-baik saja. Mereka semua taat. Orang yang taat. Ih bohong Tomen, ini baru bohong Tomen nih. Ya Tomen, orang Yahudi. orang Israel itu banyak bersundal, gara-gara itu mungkin. Ih, Itu kalau ada demonstrasi LGBT Demonstrasi. ditentang oleh orang Israel, baca berita aja lah. Pokoknya semua tidak ada masalah. Israel sampai banyak saat ini tidak ada masalah, masalah. Semua banyak baik-baik masalah. saja. Banyak masalah Tomen. Kan Tuhannya sendiri yang bilang, kamu nggak tahu Tomen, gara-gara Tuhan menurunkan hukum Taurat, orang jadi tahu berdosa. Kan gitu doktrin Kristen, makanya Yesus makanya Yesus menjadi kutu hukum Taurat. Udah, ini Dengan tentang kutu hukum Taurat. persundalan, tentang ayat itu. Jadi 2300 tahun semua itu tidak ada masalah. Cuman pikiran Anda yang masalah, Uni Rifa. Saya nggak Kita semua mempermasalahkan, orang saya Kristen cuma gak ada masalah. Semua baik-baik saja. ya iyalah itu orang Kristen mempermasalahkan tuh. Orang Israel selama dilarang di 2300 sekolah. tahun tidak ada masalah dengan itu. Ya, kenapa Mereka semua bermasalah orang buat yang mereka? Taat apa? Oke, silakan Felix. Yang ada masalah Anda, otak Anda, Uni Rifa. Silakan Felix. Tomen bisa aja lucu ya. Tomen beliin emoji aku habis dong. Tomen beliin dong. Ya Felix, silakan Felix, silakan bertanya aja. Atau Jimen mau ngobrol nih. Tebang Datuk, tebang otak nih, silakan. Izin Uni. Dibilangnya iya, Izin. Jimen Dari silakan. tadi saya dengerin Tomen ya. Tomen ini ngawur gitu, kayak kesurupan gitu. Lain-lain yang dibahasnya lukisan lah yang nggak ada poinnya gitu. Kebanyakan narasi kata pengantar, tahu-tahu Gak ada ujung-ujungnya poin jual karena Anda lukisan. gak ngerti. Ya, coba Udah, jelaskan jangan dulu Karena Anda kepada gak saya. ngerti, jadi Udah Anda bilang berantem gak ada aja yuk. poin. Aku suka. Oke, Aku suka keributan. Oke, Ya jangan Jimen, kita Anda udah jangan komentarin saya, ngomong aja. Oh, enggak, ya, makanya saya Komentarin komentari saya. dong. Tomen kalau sama aku dia baik ya, sama Ya Jimen Anda dia tuh gak marah-marah loh. ngerti. Ya, saya komentari dong. Analogi Karena kan lukisan saya itu Anda dengarkan. gak ngerti. Saya Jadi dengarkan. Anda kebingungan Tomen. tuh. Tomen dengerin dulu. Saya dengarkan tadi kan Anda mengatakan Sabar, ini untuk Tomen. yang dibawa-bawa, untuk Jimen edukasi sok yang tahu dibawa. mau ngajarin saya. Ya udah, tunjukkan sama saya apa kolerasinya lukisan tentang bagaimana Ya tentang karena yang Anda tadi. gak ngerti, Anda dari masa Ya saya udah mau jelasin dong. angin. Makanya dia Sesuatu nanya. yang baik, kalau dengan di otaknya seuni Rifa, jadi tidak baik. Enggak, jangan bahas Uni dulu. Saya juga yang bisa saya semua begitu. Tomen. Saya menganalogikan pikiran polemikus seperti apa. Aduh, Tomen. Aduh, Saya udah tanya di kamu bawah ya. ngomong-ngomong, mau nanya-nanya. Yang dibawa, Saya. paham nggak Anda tentang nggak ngerti. lukisan tadi? Tolong dibawa typing, paham atau tidak? Anda nggak ngerti, Tentang saya lukisan. mesti ulangi lagi. Dengar. Kita tuh, tadi Anda berbicara kepada yang di bawah. Saya tanya nih, yang di bawah paham nggak tentang lukisan tadi berkaitan kepada siapa? Paham nggak substansinya? Tolong dibawa. Kagak. Enggak. Si Makanya saya Pilik katakan tanya, Anda Pilik itu tanya. kesurupan. Anda kesurupan, nggak paham dia baca typingnya. Oke, itu ada berapa orang yang bilang enggak? Si Pilik sampai turun loh. Enggak, Tomen itu gara-gara kamu tidak, si Pilik turun loh. enggak. Ya ada berapa Dia orang masih tuh yang Pilik bilang malu enggak? loh. Itu Ya kita semua harus sama. 100 orang ya. Berarti ada 2.900 orang yang mengerti. Yang 100 orang itu nggak ngerti. Nah itu cara berpikir polemik. Oke, Bang oke Tomen, lah. si Pilik sampai malu loh, turun loh gara-gara kamu Bang. Iya, enggak itu typing di bawah sampai Si sekarang. Pilik malu belum dia mengatakan mau jawab tidak. kan? Mau jujur dia Tidak, takut kagak. jujur, nggak enak sama lu Tomen. Kalau nggak jujur dia kasihan sama lu, akhirnya dia turun loh. Nah, bukan dia bingung Uni. Bukan Ketika saya bingung. suruh bernarasi, si Filik bingung. Belum siap Dia dia. bingung. Saudaramu Filik aja bingung, apalagi Udah saya. jangan lagi nyambung, udah nggak nyambung lah. Saya lagi ngomong sama Uni Rifa. Bukan, Tomen. belum siap dia Uni Saudara Rifa. sesamamu aja Filik. Felix, naik lagi, Yang Felix. satu Ada saya, frame tenang aja. keyakinan. Dengerin dulu, kok marah-marah sih? Saya baru ngomong loh. Bukan Jimin, kamu udah jangan suka komentarin saya lah. Kalau mau nanya, mau disilakan. Ini pertemuan Anda nggak kita ngerti. keempat loh Bang Tomen ya. Ini pertemuan kita keempat, jadikanlah ini pertemuan yang indah. Ya, dan Oke. ini pertemuan Oke, yang oke. paling, ya dengerin dulu. Membuktikan bahwa saudara Anda yang satu framing keyakinan aja tidak paham, apalagi saya. Ya.
Apa hubungannya lukisan yang ada titik debu, tiba-tiba debu itu dihembuskan, lalu tiba-tiba berpenyakit, ada virusnya, lalu sakit semua orang. Terus apa hubungannya di Amsal? Coba Saya sedang jelaskan menjelaskan kepada saya. analogi cara berpikir polemikus. Ya udah, apa substansinya Ngerti nggak? dari semua? Ya, dari analogi tersebut, apa substansinya, kesimpulannya, dan hubungannya di Amsal 7 tadi? Oh, nggak ada hubungan itu. Tadi kan saya sedang kalau nggak ada menjelaskan hubungannya, cara ngapain kau berpikir sebut? polemikus. Ngapain kau sebut Sesuatu kalau yang tidak baik, sesuatu yang indah. Kalau dengan cara berpikir polemikus seperti Unirifa bisa jadi buruk. Saya juga bisa. Saudaraku. Lukisan yang indah, saya bilang jadi lukisan yang berbahaya. Kalau dengan cara berpikir polemikus. Ngerti Jimen? Masa yang begini aja kamu nggak ngerti sih? Oke, saya iakan sama Bang Tomen biar tidak marah-marah, naik gula darah, ujung-ujungnya jadi penyakit. Oke, sekarang Bang Tomen, yang berkaitan tentang keledai tadi dicuri. Saya tahulah substansi di sana. Janganlah melihat hanya satu titik kesalahan saja lalu menyimpulkan bahwa semua adalah bersalahan. Betul atau tidak, Bang Tomen? Udah, Anda kalau mau bahas yang lain, lagi jadi capek, saya mau ngulangin lagi. Dengarin Ada dulu. bahasa yang lain emang nggak punya tema. Saya hanya tanya betul atau tidak. Nerusin keledai. Iya, betul atau tidak? Nggak, udah Anda ada pertanyaan lain nggak saya jawab? Enggak, saya tidak perlu pertanyaan Anda. Kalau enggak ya udahlah, keledai lagi. Udah saya capek dong. Dengar Tomen. Udah saya jelasin. Pak Tomen, dengar pelan-pelan. Jadi udah Jimen, jangan bete. Iya, saya tangkap loh, saya catat loh. Enggak, saya bete. Kamu kalau mau nanya yang lain. Enggak, saya bete jadinya. Iya, Udah. Merajuk pula lagi ya. Ya udah, Uni dia merajuk Uni sama saya. Uni aja lah. bete Dia bete. Uni si Jimen, saya ada beberapa obrolan yang saya hindari karena saya ngobrol sama dia tuh bete. Lu kayak perempuan TMS lo. Iya, kalau sama Ustadz Tata enak kan tuh ngadu ilmu bener-bener. Karena sama aku, sama si Jimen bete. Oke, tapi saya izin turun ya. Terima kasih semuanya ya. Jangan dulu Bang Tomen. jangan Enggak, gitu, sama Uni Bang Tomen. Jangan Saya kemana-mana. izin turun. Tomen gitu, ninggalin aku kamu. Tomen, beliin aku hand body. Tomen, hand body aku habis, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau ngomong kencang dia ya? Iya, enggak Tomen gini. dia. Apa salahnya saya mengkritik sesuatu hal yang diucapkan tetapi Iya. tidak ada substansinya. Coba, ada lukisan, ada titik debunya. Semua orang menganggap lukisan itu indah. Tiba-tiba ada satu orang menganggap ada debu. Lalu debu itu dihembuskan. Lalu debu tadi menjadi virus. Dibawanya lah ke kampungnya lalu menjadi penyakit. Terus apa poinnya? Apa poinnya? Sama kayak gini. Pergilah kau ke kota si Anu. Ya apa kota si Anu siapa coba? Kita nggak jelas gitu. Saya hanya menanyakan itu. Kedua, tadi dia bernarasi. Ini yang untuk edukasi dia yang di bawah. Menyatakan bahwa jangan melihat hanya setitik kesalahan Tuhan saja, lalu kita menganggap itu adalah membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Oh salah, justru karena dia Tuhan, dia tidak pernah salah. Ingat ya, kebenaran ada namanya maha kebenaran. Kebenaran belum tentu menjadi sejatinya kebenaran. Tetapi maha kebenaran sudah pasti sejatinya kebenaran. Jadi otomatis kalau namanya maha kebenaran dia adalah Tuhan, tidak akan melakukan sifat-sifat yang tercela. Justru kalau ada setitik ya kesalahan saja yang dilakukannya membuktikan bahwa dia itu bukan maha kebenaran, bukan maha benar, dan bukan maha kuasa atau Tuhan. Itu poinnya. Saya mau tangkapnya tadi sana, nembaknya ke sana sama Bang Tomen gitu. Lanjut. Jimen, bertu. Iya, jadi saudara Bertu ya. Saudara Bertu, monitor. Ya. Islam atau Kristen saudaraku? Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi dengan saudara Tomen tadi atau ada yang mau ditanya karena sesuai dengan tema saudaraku? Dia bilang apa? Saya baru gabung lagi. Oke, atau ada pertanyaan lain karena temanya kan ini di atas kan Anda bisa jawab, bisa baca dan nanti bisa dijawab sama Ustadz Tata atau Nirifa, ada juga Pak Datuk di sini Utawaras atau Ustadz Arif. Uh-huh. Ya, ada yang mau ditanya?
Ada bang? Apa? Ada. Iya, silakan Bang. Apakah di dalam ajaran Muslim itu ada keselamatan atau enggak, Bang? Lanjut nih. Adalah di dalam Muslim, di dalam Islam ada ajaran keselamatannya, ada. Apa ajaran keselamatan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah. Pertama, diperintahkan sholat, diperintahkan berpuasa, diperintahkan berzakat. Itu ajaran untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari apa? Dari perbuatan maksiat sendiri, karena Allah menjamin orang yang sholat, benar-benar sholat, maka mereka akan menjauhkan diri mereka dari maksiat. Kalau tidak bermaksiat, maka pasti selamat dari siksa api neraka. Begitu. Ya, kalau di dalam Kristen, bagaimana cara supaya selamat? Kalau kami itu di ajaran Kristen itu ada. Ya, bagaimana? Jelaskan coba. Kayak mana? Supaya selamat harus Siapa yang bagaimana? datang kepadaku, pasti saya akan selamatkan, kata Tuhan. Kamu udah datang ke Yesus? Ya pasti saya percayalah, saya datanglah. Datang atau percaya? Yang mana nih? Datang itu beda loh. Datang itu kamu mendatangi dia. Percaya itu artinya kamu percaya sama dia. Yang mana nih? Siapa mana yang lah? percaya kepadaku? Oh, percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus? Iya, saya Oke. percaya. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu lah. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Ya Tuhan Yesus. Kapan itu dia katakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Kapan? Lah. Itu di mana? Itu saja yang kamu tanya, itu Itu yang di mana? kamu tahu Jangankan aja. itu saja kamu tak mampu menjawab. Masa aku Satu tambah saja pertanyaan Tuhan baru? kami, yaitu Yesus Kristus. Iya, di mana dia mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Cepat di mana? Ketika Alkitab itu ada. Di mana tertulis? Di mana? Di mana? Katanya, saya sudah Katanya 6 tahun baca Alkitab ini. Karena saya 6 tahun membaca kitabmu, saya tidak pernah Injil menemukan ini, Yesus itu, mengatakan Injil bahwa itu. dia adalah satu-satunya Tuhan. Nah, Jangan menipu saya. iya, saya tahu. Tapi katamu ini, saya sudah belajar Udah, Alkitab Jimen ini. silakan Jimen, atau Bang Otak Waras atau Bang Datu Waras silakan. Tapi kau ini sosok tahu, tapi enggak berakal ini kayaknya. Uni harus belajar lah Uni. Yang lebih baik lah begitu. Otakmu itu enggak jelas itu. Ya Nggak enggak, waras kau. Bang Bertu tadi ditanya balik, abang lain-lain jawabannya gitu. Tadi aja saya tanya dia itu, pertama itu dia tidak jawab itu loh. Siapa yang awal dan akhir itu dia nggak tahu jawab itu. Bang Bertu, pertanyaannya kalau ditanya itu dijawab dulu baru bertanya. Bukan Iya kan yang saya satu tanya tadi, kan dia nggak jawab itu Uni itu, dia nggak berani buka Al-Qur'annya apa itu. pertanyaannya? Mana tahu ini bisa jawab. Yang apa. awal dan akhir itu dia nggak berani jawab itu, dia nggak tahu tuh siapa itu sebenarnya. Malah dia katakan Allah. Emangnya ada Allah itu? Dia mengaku akulah yang awal dan akhir itu. Allah mengatakan itu. Nggak ada di Al-Quran itu. Mustahil kalau ada itu. Kalau Allah mengatakan itu, akulah awal dan akhir. Itu mustahil sudah itu kalau ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kau jelas bukan baik-baik itu. Jangan sosok pintar di situ. Apalah kata kau ini. Udah makan Tidak. kau? Kau udah makan? Kau pakai saja otak itu. Jangan, jangan kau makan otak. pakai otakmu Jangan pakai yang baju. jago sekali tuh. Iya. Terus iya udahlah, aku bodoh, kau pintar. Udah makan kau? Makanya saya tanya dari pertama itu siapa sebenarnya yang awal dan akhir. Allah. Nah kau kan nggak percaya, ya sudah. Terus? Di mana tertulis di dalam Al-Quran? Ada. Kalau aku tunjukkan Ada 3. ayatnya gimana? Kalau aku tunjukkan Di mana? ayatnya gimana? Kalau aku tunjukkan ayatnya, aku dapat Kalau apa? ada saya masuk Islam, saya janji. Mantap. petunjuk Janji ya. ini. Kalau ada, tidak. Coba Iya, buktikan, tentu ya. coba buktikan. Kita Iya, buktikan sama-sama. ini nih. Ya, ini nih. Aduh, masuk Islam dia, guys. Aduh, Aduh. mudah banget mau masuk Islam ya. Eh, Mari kita tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Ini nih Akulah dalilnya. yang Ya. awal Hadits dan 3. akhir, coba Nah. tunjukkan. Kata aku tuh siapa? Huwa Apakah ada al-awwal wal akhiru wa zahir Nah, wal batin. Nah, sekarang saya tanya. Ya.
Ini merujuk kepada Allah. Kalau bukan Yang kepada mana? Allah, menurutmu ini nih. Ini merujuk kepada Allah. Menurutmu ini siapa? Kalau bukan Allah, Mana Allah menurutmu di situ? siapa? Mana Allah di situ? Huwa merujuk kepada Allah. Kenapa? Karena kalau baca ayat Al-Quran itu jangan dipotong-potong ya. Ini pernyataan Allah terkait dirinya supaya kami ulangi. Allah mendiktekan kepada Nabi Muhammad untuk mengulangi kata-kata ini karena kami akan menyampaikannya kepadamu. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, sekarang masuk Islam, cepat. Cepat, katanya mau masuk Islam nggak jadi. Mana kata Allah di situ? Asyhadu. Allah mengatakan Asyhadu Akulah yang awal dan akhir. Wah, berarti Coba. kau pengen Mana? kitab kami kayak kitabmu gitu. Mana? Oh, itu Mana? pamer. Itu Mana merujuk iblis. kepada Itu Allah? Merujuk Nggak kemana ayat ada. 1? Ayat 1, Nggak ayat 1, ada. ayat 1. ya ayat satunya Kalau ada nih Allah nih. Ya udah mengatakan, nih kita siapa baca itu dulu ayat ayat satu, satunya. siapa? Ya kita baca dulu ayat satu. Dah. Akulah yang awal dan Ya, akhir. ini kita baca Kalau nih. Allah Ya ini. mengatakan akulah. Iya ini nih. Nah, mana? Mana? Sabahalillahi. Ya ini nih. Lillahi. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Ha. Sabahalillah. Berarti ini Allah. Yang Fis suci. samawati wal ard. Wa huwal Terjemahannya aziz. Wa huwa berarti kembali ke Allah. Wa huwal aziz. Terjemahan artinya bahasa Al-Hakim. Indonesia, Man. Jangan Ya, gitu. Artinya Ini kan- bahasa Indonesia, Man. Ini bahasa Indonesianya. Nih, apa Artinya yang bahasa di langit? Indonesia, Bang. Iya, sabar. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Nah, Allah kepada Tuhan. Allah ya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Woi, Dan kepunyaannya yang saya tanya kerajaan. artinya itu akulah yang awal dan yang Ini loh. akhir. Ini loh Allah itu Oh. bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa kayak iblis yang Mengerti ngaku nggak? kalau iblis sering kali kayak gitu ngaku-ngaku akulah Mengerti nggak, awal Ibu dan Umi? akhir, akulah Akulah yang alfa awal omega, dan akhir. akulah awal akhir, akulah alfa omega. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kami untuk mengucapkan kalam Umi, itu sebagai bentuk. coba jelaskan. Ya udahlah. Berat, Nggak usah saudara. jadi Kristen. Nggak usah, Berat, saudara, Nggak berat. usah saudara, nggak usah jadi Islam kau, jadi Kristen aja. Islam itu Assalamualaikum orang- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat saudara, berat. Jadi syahadat baru mau minta KTP. Janganlah kalau dia mau syahadat mah ngeri. Sebelum dia bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, janganlah dulu bang. Bahaya kita bang. Repot kita nanti dia nanya-nanya mulu kayak gitu. Udah jadi Islam kita nggak bisa marah sama dia kan. Kalau jadi oten kan bisa kita bentak-bentak dia. Kalau jadi Islam susah kita. Namanya juga Bertu, sebentar metu. Ada ya bang Moto. Aduh, bang Moto udah buka nih. Baru buka. Kok baru buka? Di mana masuk kan jam berapa? Aduh ya Allah. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini nggak ada ingin mendengarkan jawaban Tuhan, nggak ada. Tapi mereka hanya ingin Al-Quran kita sama seperti kitab mereka gitu. Oh, tertulis seperti yang ada di kitab kami ya. Dikiranya kita karangan lagi. Ya silakan Bang Moto, mungkin ada kajian-kajian yang mau disampaikan. Aku lagi Lanjut bentar ini aku sambil ini aku ngerjain tugas. atau Jimen atau Bang Datu sama gantian dong, capek nih ngomong terus nih. Gantian dong woi. Lagi ada tugas nih aku. Gantian. Bang Datu, Ustaz Tata. Atau Pak Otawaras atau Ustaz Tata. Ini Wan ini Islam atau Kristen ya? Wan itu Islam beliau. Iya, pensupport itu, pensupport Komal. Wawan sudah ini. Ya. Sudah tidur, Wawan. One Love. Sudah tidur, biasanya ngisi kuis dia. Oh, yang terakhir semalam ya. Tidur di atas Komal, numpang tidur ya. Iya, Black Shadow. Islam, Kristen. Selamat malam. Black Shadow. Oke. 1, 2, 3. Bang Gensel, selamat malam dari Islam atau Kristen? Satu, dua, tiga.
Astagfirullahaladzim. Sadar. Sa mana? Sa. Astagfirullahaladzim. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditalkin nih, ditalkin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wih, cakep. Iya Pak. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Emang begitu nih, Rifa tuh dari dulu gitu. Rifa memang dari dulu gitu dia. Bahaya nih Bang Muto. Malah diajak ngobrol nguruk. Saya kan bahaya. Kalau Teman-teman. perempuan itu bahaya nol. Lanjut. Yang 2,8 yang udah pesan minyak kemiri, mohon maaf, masih terkendala pengiriman. Insya Allah besok sudah di sebuah clear semua. Insya Allah besok saya kirim ke rumah ke lokasi masing-masing ya. Saya stop dulu untuk bikin minyak kemiri karena overload pengiriman ya. Mau lebaran ini susah kirim-kirim ya teman-teman ya. Habis lebaran saya jualan minyak kemiri lagi teman-teman ya. Tapi yang daerahnya jauh-jauh saya nggak bisa ini, kecuali mau bayar ongkir sendiri. Gila ongkirnya, harga minyak kemiri 100.000, ongkirnya 118, 140.000. Aduh. Berapa banyak, Pak? Oh pengen ditanya. Oh, pengen Mau ditanya, potong, silakan. Silakan. Jimen. Aku dengar Maju juga Jimen. tadi bahas masalah agama. Ya Jimen silakan. Bapak agamanya apa Pak? Kenapa? Bapak agamanya apa? Islam juga. Loh Ya. nggak ada Pak. Kami nggak mau nanya-nanya Pak. Ngapain kami nanya-nanya di Komal? Saya baru mau pesen. beli minyak kemirinya teman-teman habis lebaran ya. Kenapa habis lebaran? Karena pengiriman overload agak susah. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini pun belum, yang ada 3 orang yang udah saya kirim. Yang beberapa 15 lagi belum saya kirim. Please ya jangan marah ya. Nanti aku DM satu-satu insya Allah. Buat teman-teman yang mau order lagi nanti habis lebaran ya. Nanti aku bikinkan packagingnya lebih bagus. Terus aku lebih maksimalkan bentuknya lebih agar bagus. Dan nanti aku kasih bonus untuk rambutnya atau apalah gitu ya. Dan aku di Ternate, teman-teman yang mau belanja sama aku silakan di Ternate. Aku jual produk SR12 skincare ya. Boleh Kak Windy, tapi nanti ya habis lebaran ya, jangan sekarang please. Aku tepar mikirnya kemiri. Kalau bisa lebih diperhalus lagi, Rifa. Jadi bilangnya apa ya? Jadi seolah-olah biar gak ada pemaksaan. Jadi bilangnya tuh kemasan, jangan packaging gitu kan. Jadi ya memang jadi bahasanya gimana ya? Packaging gitu. Kayak kesannya tuh maksa banget gitu, pakai loh bisa. Nah, gitu kan. Itu bisa diganti dengan kemasan gitu kan. Gak boleh gitu ya. Iya makanya ganti aja dengan kemasan. Nanti khawatir orang nggak paham bahasa Inggris kok dia nyuruh gua kasar ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order minyak kemiri ini bagus, dan dibanding minyak kemiri yang lain ini pure banget. Jadi benar-benar handmade, terus dipastikan nggak ada campuran lainnya. Tuh. Ya, yang mau aja ya. Ternate aku di Takoma, yang mau di Ternate nanti beli produk SR12 aku. Ya siap, yang mau jadi ini aku. Ya Allah, insya Allah ya, insya Allah yang dari Sumatera. Aku lagi coba untuk produksi dari Sumatera juga, orang-orang kepercayaan aku nanti. Halo Kak Nona. Halo. Iya, Crusader, selamat malam. Kak. Selamat malam. Ya. Ini aku Kak Kiros, biasanya sama Kak Kiros. Ini Miracle Kak. Aduh, apa kabar? Sehat? Abrakadabra. Sehat saya. Alhamdulillah sehat. Iya, udah lama nggak join, makanya pengen naik. Iya, silakan. Mungkin ada, mau menyimak atau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Masih mau menyimak sih, Kak Moto. Nggak, aku mau nanya nih, kan kemana aku nanya naik di Ustadz Wafi ya. Sekarang aku mau tanya nih, aku nanya aja ya Bunda. Kalau kita di Buddha itu kan nggak ada cara-cara pakaian agama gitu ya. Kalau kita mau beribadah pakaian apa gitu ya Bunda ya. Cuma mau tanya, memang kalau di Muslim itu memang diwajibkan ya untuk perempuan itu bercadar ya? Oh enggak. Saya jawab ya. Cadar ini tidak ada kewajiban sebenarnya, tapi ada mazhab yang memang mewajibkan. Sebenarnya apa alasannya?
Gini, dalam Islam itu kami percaya ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Penyakit karena hasad dengkinya seseorang. Jadi karena saya berada di apa namanya di publik, ya kan tidak semua yang suka sama saya. Kadang ketika saya berbicara, orang tersakiti seperti non Muslim, mereka kan memiliki di mute Bang Datuk, suara Bang Datuk kedengaran. Nah, jadi itu namanya penyakit ain. Apa? Karena pandangan orang lain ke kita dengan hasad itu juga tidak bagus ke kita. Itu yang kami yakini ya Kak. Nah, dan saya bercadar ini juga tidak mau, mohon maaf ya Kak. Kakak, kalau Kakak mungkin sering nonton aku diskusi, tidak sedikit orang-orang non-muslim yang benci banget sama aku dan bahkan kemarin melecehkan aku dengan mengatakan, Rifa buka celana, Rifa itu tuh nggak bagus Kak. Nah, aku juga harus menjaga diri aku sendiri supaya bibir aku yang seksi ini Kak tidak diperhatikan oleh banyak orang dan dijadikan bahan bacol Kak. Nauzubillah min dzalik. Aku sengaja pakai cadar ini Kak, supaya ketika aku berbicara bibir aku yang indah itu tidak dinikmati oleh yang bukan mahram aku. Cukup hanya untuk kekasih hatiku saja nanti Kak, gitu Kak. Oke Kak, itu aja sih cuma mau nanya. Yang wajib itu menutup aurat Kak sebenarnya. Kenapa harus menutup aurat Kak? Contoh ya, kalau ini mohon maaf ya Kak, kalau Kakak pakai baju nih Kak, terus dadanya melendung Kak. Tadinya ya Bang Otak ini otaknya waras, jadi ngelek Kak karena ngelihat waduh. Nah, kan gitu Kak. Iya kalau dia ke rumah istrinya ada di rumah, kalau nggak ada Kakak yang ditarik dia ke kamar mandi, kan takut kita. Jadi itu. Sedangkan perempuan berhijab aja diperkodok, apalagi nggak berhijab Kak. Nah, kalau Kakak lihat di Eropa sana, kenapa perempuan itu tidak diperkodok? Kenapa? Ya mereka bebas mau ngentio kapanpun mereka boleh gitu loh. Karena kan perempuan sana kan boleh-boleh aja. Kan teman aku ada di Eropa tuh Kak. Dia bilang kita mah kalau lihat cewek-cewek nggak berbusana mah kayak udah kelihat B2 kata dia. Kenapa kami nggak memperkodok? Kenapa? Ya kami dapat gratis gampang. Ini bedanya Kak. Kalau umat Islam ini kan Kak nggak boleh tuh Kak nyodok-nyodok aja gitu kan. Jadi mereka punya hawa nafsu tuh. Jadi supaya mereka tidak tertrigger, kami menjaga mereka. Saudara-saudara kami, saya menjaga Bang Moto, saya menjaga kehormatan Ustadz Tahta, menjaga kehormatan Otak Waras, Bang Datuk, karena mereka mencintai saya sebagai saudarinya. Saya Ustadz Tahta, menjaga kehormatan Otak Waras, Bang Datuk, karena mereka mencintai saya sebagai saudarinya. Saya akan menjaga mata mereka supaya mereka tidak nauzubillah min dzalik disesatkan oleh setan melihat bibir saya yang seksi. Bibir aku seksi banget soalnya Kak. Banyak yang bilang Kak. Jadi kan Jimen masih muda sekali. Walaupun aku udah 37, kalau dia perhatikan terus foto-foto, wah bibir Uni seksi sekali. Nah, kan bahaya. Otaknya tadinya yang normal jadi kotor. Sebenarnya dia nggak berniat kotor, ya namanya manusia. Makanya kami berhijab. Wallahu alam bisawab gitu loh. Baik. Begitu ya Kak. Baik Kak, udah jelas. Saya cuma mau nanya, kadang-kadang kan di lingkungan kita di sini itu di Sintang tuh banyak banget kalau Muslim ada yang bercadar, hijab aja. Kadang ada juga yang berhijab tapi sampai ke ada Kak. Ada yang berhijab Kak, dibawa ke buka gitu tuh ada. Nah, ini yang disebut dalam Islam itu adalah tanda-tanda akhir zaman Kak, ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya wanita-wanita muslimah itu sebenarnya diwajibkan menutup aurat. Saya dulu nggak pakai cadar, kenapa? Karena saya memang yang aurat itu kan ini Kak, yang tidak telapak tangan sama wajah. Sebenarnya saya liatin punggung tangan saya ini nih, Kak, kan seksi banget ke tangan aku Kak. Seksi kan Kak? Orang banyak suka nanti Kak. Nggak boleh aku sering-sering gini Kak, bahaya. Aku giniin, mana yang suka nanti. Tangan kita sebagai wanita itu Kak, Kakak tahu fetis? Kakak tuh fetis kan? Ya. Ada kan fetis laki-laki itu yang lihat tangan, yang lihat kaki. Kak, aku kalau gini aja tuh banyak suka Kak. Tuh bahaya Kak. Tapi kalau gini emang ada fetis sama telapak tangan? Nggak juga. Jadi makanya kami itu jaga diri gitu loh. Bahaya Kak. Fetis sama asbak aja ada, gimana coba? Kalau saya fetishnya lebih ke bulu hidung sih. Jadi nggak ada ya. Kalau Bang Moto dia fetishnya mah jidat jenong Kak. Ya makanya saya kalau lihat ada Bang Moto saya gini sebab saya Kak. Jadi juga memang perintahnya ada Kak buat kami itu sebagai muslim dan muslimah itu ada nanti dalam surah An-Nur ayat berapa ya 30-31 untuk menjaga pandangan. Jadi yang perempuan itu menjaga dirinya dengan menutup auratnya, kami yang laki-laki juga harus bisa menjaga pandangan kami. Gitu. Artinya ngelihat yang cantik itu sekali rezeki, yang kedua sudah. Itu. Menutup saling aurat menjaga. Di dalam Al-Quran kan juga ada Bang Moto. Al-Ahzab 59 mungkin ya. Al-Ahzab iya. Ya, Al-Ahzab 59. Dibaca nih. Lagian iya, ini ada ayatnya ya. Al-Ahzab berapa? 59. 59. Nah, wahai Nabi. lagian Kak, saya ini menjaga hati seseorang Kak. Soalnya Kak, saya menjaga hati seseorang.
Katanya, Kak, laki-laki itu pencemburu ya Kak. Kalau kita yang manis ini Kak dipuji-puji orang Kak, tentu pasangan kita akan marah kan Kak. Aduh sakit banget hati gue. Oke, ngomong manis lagi. Gak ada kata-kata lain apa? Hai Nabi, berkata kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Kak, aku ya Kak ya, kalau aku terlihat cantik, netizen pada cemburu loh Kak. Netizen tuh nggak mau Kak aku dimiliki sama siapapun Kak, gitu. Ya kan netizen, begitu. Pegel leher. Tapi ini ya, Bunda Uni ini PD-nya tinggi banget, jadi aku senang ngelihatnya. Aku pede banget Kak. Aku mah nggak peduli Kak. Bodoh amat kalau aku mah item-item gini Kak. Aku mah tetap manis pokoknya. Manis Iya. banget aku. Jadi kalau kami ketemu sama Rifa tuh kami dicambuk-cambuk untuk mengaku dia cantik. Sampai dicambuk-cambuk kami. Dikumpulin laki-laki. Bilang nggak saya cantik, bilang nggak saya cantik. Cambuk-cambuk kami. Agamanya apa itu, Bang Geras, Bang Moto? Hindu ya? Buddha ya? Apa? Buddha. Kak, hanya itu yang saya miliki Kak. Hanya kepercayaan diri Kak. Saya nggak miliki apapun Kak. Saya nggak punya rumah atas nama saya. Kasihan nggak Kak? Cuma percaya diri doang Kak. Ya Allah Kak, itu pun masih dikritisi. Jangan dong. Kayak dia kemana-mana bawa cambuk dia. Harus percaya diri sih Kak Nona ya. Karena kenapa? Kalau Tuhan itu memerintahkan, sang penguasa itu memerintahkan, sang pencipta itu memerintahkan, kita harus percaya diri melaksanakannya. Kalau ada orang di luar sana percaya diri dia untuk melanggar perintah Tuhan, masa kita yang mengikuti perintah Tuhan tidak percaya diri? Kalah saing dong sama yang melanggar. Ya. Jadi jangan kita bilang, oh ini percaya dirinya luar biasa. Tidak. Ya, soal percaya diri tidak percaya diri itu kembali kepada diri kita. Ya, mau tidak percaya diri atau percaya diri, hukumnya wajib kalau namanya perintah Tuhan. Kalau saya tadi kan sudah dibaca Bapak Moto ini kan ayat Anzab ayat 59, Unirifa ayat Anur ayat 31, Pak Moto, Ahzab ayat 59 dan Al-Araf ayat 26. Itu adalah wajib hukumnya Kak, kalau di dalam Islam. Wajib. Ya. Jadi tidak ada namanya karena sudah budayanya seperti ini di lingkungan saya, ya saya tidak wajib dong, saya harus mengikuti, saya menghargai orang-orang tersebut. Tidak bisa. Ya namanya perintah Tuhan itu wajib gitu. Ya. Walaupun lingkungan kita itu menuntut kita ya seperti harus mengikuti lingkungan kita, tetapi kalau adanya perintah tidak wajib mengikuti perintahnya lingkungan, maka perintah Tuhan yang diikuti. Seperti itu Kak Nona. Baik Kak, udah cukup jelas. Aku Iya. cuma karena ada Kak Moto, makanya aku berani masuk. Kalau nggak ada Kak Moto, aku nggak masuk. Iya, jadi kalau di kami tuh gini, yang berhak menikmati keindahannya itu pasangan halalnya atau pasangan sahnya gitu. Jadi yang berhak menikmati indahnya, misal kakak Nona, kak siapa, Kak Miracle ya. Jadi yang berhak menikmati indah rambutnya Kak Miracle itu pasangan yang sudah halal, pasangan sahnya. Yang berhak menikmati keindahan Ustaz Arif, semuanya bentar gitu. Bang Moto izin. Iya, silakan. Kru sadar ganti bentar dong. Bunda Ika katanya mau naik bentar itu. Iya. Ada yang Ada menyampaikan mungkin. Haja Ika ya di bawah ya. Aku aja diturunin nggak apa-apa, nanti bisa naik lagi. Enggak, kru sadar Donain. aja bentar. Bang Moto sini aja kan. Kakak siapa namanya? Yuk. Jangan Jangan. diturunin kakak barusan. Iya, jangan. Aku kok di sini ngeri dicambuk-cambuk sama Riva, males makanya. Enggak, kakak tadi tuh dia mau ngobrol sama Bang Moto. Kayaknya dia suka cara pemaparan Bang Moto. Enak kayak gitu loh kita. Kakak tadi Bunda kan? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Iya, Bu Haji. Coba naik. Bayangkan loh, dari tadi aku mau naik, nggak ada yang terima, aku mau naik. Aku nggak moderator. Aku belum moderator, nggak tahu aku. Moderator kok, moderator. Waduh, nih. Iya. Nggak Ustad. Nggak bisa ngangkat orang tuh. Cuma lihat status live doang tuh. Tampilkan status baru bisa, tapi ngangkat turun naik nggak bisa. Ya, Berarti kakak harus tadi turun itu. dulu itu. Nah, kakak ini ya harus turun dulu sebenarnya. Kakak ini aja dulu ngobrol. Nanti kan beliau ini orang baik nih. Beliau kan memang betul-betul bertanya tentang Islam. Bang Moto penyampaiannya menenangkan, menyejukkan, dan beliau suka. Aku pengen kalau kakak siapa namanya? Kakak Grace ya? Grace. Oh, Miracle.
Oh, kakak Miracle kalau mau tanya-tanya di sini ada Bang Moto, ada Ustadz Tata, ada aku, ada Bu Ike yang beliau ini mualaf ya. Kalau kakak ada mau tanya lagi aja. Enak kayak gini kadang-kadang diskusi itu daripada kayak biasanya itu. Jimen ngadepin juga orang-orang. mualaf. Jimen ini orang Nias ya. Jimen ini mualaf nih. Baru Dia dari ada Nias. mualaf ya. Belum nyampe setahun ya, Dek? Belum, masih Belum, 8 7 bulan yang bulan. lalu. Masya Allah. Emang nggak Kak masuk muslim itu Kak? Aku Kenapa, mualaf senior. Tanya ke aku. Tuh mualaf senior tuh. Tuh Bunda Ike tuh. Sama bunda. Ya, silakan Kak Miracle, kakak bertanya sepuasnya. Aku sambil ini ya, sambil baca-baca ya, Kak. Lanjut. Itu tak waras juga malas. Tak waras itu. Ya, saya senior, Ustaz. Udah lama. Oh, belum tidur ya. Kirain sudah ngorok, Bang. Mau nanya aja sih. Enak ya jadi agama muslim kayaknya. Alhamdulillah enak banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Paling enak di dunia gitu. Kalau kita bicara syariat, Kak Miracle, mungkin aku sedikit berbagi ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan kan Kak, kita percaya kalau Tuhan itu adil. Maka seharusnya hukum dari Tuhan itu ketika Tuhan menentukan untuk melakukan sesuatu, harusnya implikasi dari kebaikan hukum ini tidak dirasakan sama si orang yang menjalankan hukum tersebut, tapi untuk seluruh orang. Misalnya kayak aku nih, ketika aku diperintahkan untuk bersedekah, maka kan implikasinya harusnya buat aku ya. Aku bersedekah, Allah janjikan kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan yang harusnya untuk aku itu, aku diperintahkan untuk berbuat baik ke orang lain dengan bersedekah tuh. Jadi kebaikan yang diberikan kepada aku itu mencapai kebaikan untuk orang lain juga. Sholat contohnya. Apakah sholat itu ada kebaikan untuk orang lain? Ayo kita bahas. Kakak tahu tidak, sholatnya orang Islam itu kalau yang laki-laki itu bahkan ada kewajiban untuk sholat di masjid. Kak, dalam dunia bisnis ya Kak, kita tuh butuh relasi Kak. Bagaimana orang-orang yang terbiasa untuk introvert, tidak punya relasi, mereka tetap akan terpaksa bertemu dengan saudara sesama muslimnya di masjid, di mana nanti mereka tanpa sadar akan membangun koneksi. Ketika habis sholat mereka bisa bicara dan saling berkenalan. Nah, ini sebenarnya konsep kenapa hikmahnya wajib kami berjamaah sholat itu. Sebenarnya kami diperintahkan untuk saling menanyakan keadaan, nasibmu bagaimana, kamu sudah makan atau belum. Bahkan kami Kak, dalam Islam, seandainya kami punya tetangga, kami kenyang tidur, tetangga kami tidur dalam keadaan kelaparan, terlarang Kak kami mencium bau surga Kak. Nah, maka dari sini kita melihat bagaimana Allah menganjurkan, memerintahkan, bahkan mewajibkan kami menjadi orang yang peduli dengan orang lain gitu loh. Dengan cara apa? Tanpa sadar syariat-syariat Islam itu mengajak kami untuk bersilaturahim. Syariat haji contohnya. Saya tidak pernah bertemu dengan saudara sesama muslim di Afrika, di Pakistan, di mana saja. Tapi minimal sekali seumur hidup saya akan bertemu dengan mereka. Dari seluruh dunia kami akan berkumpul satu tempat. Sebenarnya kalau orang-orang yang paham esensi dari berhaji, esensi dari pergi memenuhi, bukan untuk foto-foto di Batu Hajar Aswad, bukan. Tapi justru menjalin komunikasi dengan saudara-saudara. Kalau orang-orang dulu Kak pergi haji, mereka itu belajar ke ulama-ulama yang ada di sana. Nah, inilah indahnya agama Islam itu, kami diperintahkan untuk menjalin silaturahim. Bagaimana sudut pandang kami terhadap kaum non-muslim? Baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 Kak. Kami diperintahkan untuk bersikap adil. Maaf saya potong Ya, nih. silakan. Ini tadi ngebahas masalah ngebahas masalah ibadah, tata cara sholat. Cuma mau nanya Uni, kenapa di muslim itu untuk pria dan wanita itu nggak boleh digabung ya? Kalau kita tuh kan agama yang lain biasanya digabung kan ya? Masya Allah, ini pertanyaan bagus Kak. Dalam Islam itu kami sangat, yang menciptakan kita kan Tuhan yang mengetahui siapa kita ya kan Kak. Setiap manusia itu tidak sama semua. Tadi kita udah bahas fetis. Ada orang-orang yang otaknya tidak bisa menjaga dirinya dari apa? Dari kejahatan hatinya Kak. Kakak bayangkan seandainya Kak, laki-laki dan perempuan bercampur sholat. Ketika di depan tiba-tiba mukenahnya keangkat angin, lekuk tubuhnya terlihat. Kak, dia lagi memikirkan Tuhannya, tiba-tiba melihat wanita atau dia bergesekan dengan wanita. Maka ini mengganggu sholatnya Kak.
Nah, itu kenapa saf laki-laki dan pria itu tidak boleh disamakan ketika sholat. Karena syarat salah satu hukum dalam Islam yang membatalkan sholat juga bersentuhan kulit antara laki-laki yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dengan yang lainnya. Maka batal lah gitu. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu, Kak, apa yang ada di hati kita. Ini mohon maaf, Kak, desire. Kita punya desire, di dalam hati kita tuh ada rasa. Kalau kita lihat orang-orang yang ganteng, gagah, kita cenderung, Kak, ke sana. Namanya manusia normal, kecuali nggak normal ya, Kak. Bang Muto tuh nggak suka cewek kayaknya, suka, dia udah punya istri. Nah, jadi ketika kita sholat, kita melihat ada orang yang gagah. Apakah betul kita bisa fokus kepada Allah? Apakah betul kita betul-betul bisa fokus kepada Tuhan kita? Mungkin ada orang bilang begini, pikiranmu aja yang kotor. Kak, kita bicara tentang hukum, di mana hukum ini mengatur secara universal. Oke, kalau kita bisa menahan diri, apa orang lain bisa menahan diri? Kita tahu, Kak, banyak kejahatan seksual yang terjadi seperti eksibisionisme lah atau apa gitu. Orang yang, mohon maaf ya, yang memperlihatkan kelaminnya, atau orang-orang yang fetishnya melihat jari kaki seseorang sudah birahi, melihat alis orang udah birahi. Itu kan ada. Nah, Allah tahu, Kak, bahwa manusia-manusia seperti ini ada. Faktanya itu terjadi. Maka untuk menjaga kejahatan orang lain, menjaga orang lain dari kejahatan orang lain, Allah berikan hukum. Hukumnya apa? Hukum yang make sense, tidak memberatkan, tidak merusak tatanan sosial, tapi mampu membatasi kejahatan mata orang lain kepada kita. Saya kalau sholat dengan sesama akhwat, sama perempuan saja, itu pun tetap harus hati-hati. Tidak boleh berpakaian. Kami perempuan dengan perempuan nggak boleh, Kak, melihat tubuh langsung. Kenapa? Kak, zaman sekarang perempuan suka sama perempuan juga ada. Jadi artinya hawa nafsu itu kalau diikuti menjadikan kita sama seperti hewan. Mohon maaf. Saya kemarin, mohon maaf ya, Kak, saya bawa ranah sosial aja. Ini membuat saya merinding ya. Saya lihat kemarin sosial media, Kak. Saya lihat hewan guguk ya, dogi. Mohon maaf, dia ketika birahi dia tidak peduli yang di depannya itu bantal, boneka atau apa. Dia salurkan syahwatnya. Saya berpikir dalam benak saya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya memuliakan manusia. Kami dilarang, Kak, melakukan hal seperti itu. Bahkan ada golongan orang yang tidak disucikan oleh Allah. Salah satunya orang yang memperkodok dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, artinya apa, Kak? Kita, syariat itu membatasi kita untuk sama dengan hewan. Hewan dia nggak peduli mau mamanya mau, bahkan ada loh, Kak, saya lihat di FYP TikTok, ternyata hewan itu kalau sudah birahi dia nggak peduli apakah itu kucing atau apa, dia nggak peduli. Nah, inilah bedanya kita itu manusia, kita boleh menyalurkan syahwat kita kepada tempatnya. Kepada siapa? Istri-istri. Dan kita tidak boleh, walaupun kita punya keinginan itu, kita tidak boleh ikuti. Karena kalau keinginan semua diikuti, kita tidak ada ubahnya dengan binatang dan hewan. Nah, jadi Islam atur maksimal minimal, timbal baliknya. Laki-laki diperintahkan jaga pandangan, perempuan diperintahkan jaga wajah, jaga keindahannya. Makanya perempuan menghijabi tubuhnya, laki-laki tidak boleh menatap lama kepada yang bukan mahramnya. Seandainya dia langgar itu, maka dia yang berdosa. Seandainya ada perempuan yang sudah menutup dirinya tapi tetap dianiaya, dizolimi, maka Allah lah yang akan menjadi hakim. Tugas kami hanya berusaha, Kak. Kenapa? Karena nanti di yaumil hisab, setelah kita meninggal semua, seandainya nih kakak berdosa gara-gara saya nih, nanti kakak akan tuntut saya. Kakak akan ditanya, wahai Miracle, kenapa kamu menghujat Tuhannya, sembahannya Rifa? Ya dia duluan yang menghujat. Kakak pikir saya lolos? Tidak, saya akan terkena. Begitu juga. Wah, nih misalnya Bang Otak Waras, kenapa kamu membayangkan Uni Rifa? Bang Otak Waras akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tadinya tidak memikirkan dia. Gara-gara dia pakai lipstik, pakai alis, wajahnya makin cantik ditambah filter, saya normal. Akhirnya saya birahi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apakah saya lolos nanti? Enggak. Karena saya yang menjadi asbab dia berdosa. Maka kami, untuk melindungi diri kami dan diri saudara kami nggak mau. Saya sayang sama Bang Otak Waras sebagai abang saya nggak mau dia berdosa. Maka saya jaga dia dengan cara apa? Ini yang coba saya lakukan sekarang. Saya tutupi wajah saya. Kenapa? Bukan berarti saya tuduh orang-orang yang nonton saya birahi, enggak. Saya nggak tahu siapa yang punya titik-titik kelemahan di dalam hatinya. Inilah Islam.
Tapi terkadang kami lalai. Dulu saya masih gadis tidak terlalu berhijab karena saya belum sadar betapa ajaran Islam itu baik untuk saya dan baik untuk orang lain. Sekarang saya tersadarkan. Kenapa? Karena saya lihat sendiri bagaimana kemudian sedangkan orang yang sudah menutup auratnya pun tidak lepas dari korban pelecehan. Apalagi orang yang tidak menutup aurat. Inilah bedanya. Gitu, Kak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Kak, lanjut. Senang banget dengan pemaparannya Uni. Cuma ada sedikit pertanyaan saya Uni. Monggo, Kak. Di Muslim itu memang tidak diperbolehkan ya memelihara anjing atau apa? Nah ini kebetulan. Insyaallah. Kebetulan saya ini kan memang suka binatang ya. Tapi kalau seandainya dalam Muslim tidak diperbolehkan memelihara anjing, berarti saya tidak bisa masuk Muslim gitu atau gimana? Ya, mungkin saja begini. Sebenarnya memelihara hewan termasuk guguk itu sebenarnya boleh tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Contoh, kami boleh kok berburu menggunakan hewan tersebut. Kami boleh untuk menjaga rumah kami dengan hewan tersebut. Tapi yang kami tidak diizinkan adalah, mohon maaf ya Kak ya, kita ini kan sholat menghadap Allah. Air liur dari anjing itu termasuk najis besar. Najis besar itu apa? Hadas yang besar lah gitu, yang bisa membatalkan gitu, air liurnya. Karena kalau secara medis air liurnya anjing juga berbahaya ya Kak. Allah kan ingin menjaga kami, menjaga kesucian kita. Maka sebenarnya kalau kakak mampu tidak sama sekali akan batal wudhu kakak ketika kakak menjadi seorang muslimah. Andai kakak mampu loh. Ini sama seperti Allah bilang nih, andai kamu mampu nikahilah 2, 3 atau 4. Andai kamu mampu. Tapi pertanyaannya mampu nggak? Begitu juga dengan seandainya Allah, bahkan Allah bicara kepada Nabi Muhammad, lakukan apa yang menurutmu yang ingin kau lakukan. Ya, tapi kau akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kakak mampu untuk bisa memastikan tidak akan terjadi pembatalan terhadap sholat, terhadap wudhu, dan tempat-tempat kakak nanti sholat dan beribadah kepada Allah tidak terkena air liurnya, ya silahkan. Oh mungkin kakak dia cuma di lantai 1, lantai atas saya untuk ibadah. Tapi apakah kakak mampu nanti ternyata dia menggerakkan kepalanya, melenting air ludahnya, air liurnya sedikit ke baju kakak. Kakak tidak ganti pakaian, kakak sholat. Khawatirnya sholatnya tidak diterima. Begitu. Karena najis, air ludahnya itu termasuk najis, hadas najis ya. Jadi kehati-hatian itu dalam Islam, kalau kita ragu akan sesuatu, aman bagi kita untuk ditinggalkan. Maksudnya ya kalau enggak silakan pelihara, tapi jangan tempatkan di tempat kakak berada gitu, atau jangan masuk kamar gitu. Udah paham. Sudah paham. Najis muqalladah ya. Muqalladah. Mughaladoh.